Di video sebelumnya saya sudah membahas kenapa iko-ikoin ini fenomenanya bisa sangat viral. Ya, kalau misalkan Anda belum nonton video itu, silakan nanti Anda jalan-jalan di channel YouTube saya dan tonton video tersebut. Nah, kali ini saya ingin membahas tentang iko-ikoin juga, masih tetap tentang iko-ikoin, cuma dari sudut pandang yang berbeda. Pertanyaan mungkin ditajukan pada beberapa orang, termasuk pada saya sendiri, mana yang lebih efektif, mana yang lebih baik, apakah iko-ikoin atau giveaway? Mana yang lebih efektif untuk meningkatkan followers, dan mana yang lebih efektif untuk meningkatkan engagement? Kalau Anda penasaran, tonton sampai beres. Oke kawan-kawan, seperti yang juga Anda tahu bahwa di bulan-bulan ini ya ini fenomena iko-ikoan sangat-sangat banyak dilakukan oleh sebagian orang, terutama para influencer di Instagram, termasuk saya. Ya, pada saat itu saya melihat ada fenomena yang sangat menarik. Ini ada proses berbagi, ya, giving value dengan cara berbagi rezeki kepada followers, ya, berbagi kebahagiaan yang dilakukan oleh seorang Arif Muhammad, influencer sangat luar biasa, ya, memberikan sebuah tren yang sangat luar biasa efektif juga buat kita semua. Nah, muncul pertanyaan, apa bedanya dengan giveaway? Ya, di mana pada dasarnya ini seperti serupa. Ya, ini sama kayak misalkan bicara tentang proses funnel dan juga flywheel. Gimana tentang yang namanya branding dan juga marketing gitu ya. Bedanya apa gitu ya. Ternyata kawan-kawan, ada dua hal yang menarik. Dua fenomena ini sangat-sangat berbeda walaupun tujuannya adalah sama. Mendapatkan followers dan mengaktifasi followers. Saya pribadi tidak mungkin saya bicara seperti sekarang ini sebelum saya melakukan riset dan juga pastinya adalah uji coba. Ya, ternyata kalau saya melihat hasil dari hasil yang saya dapatkan, hasilnya adalah jika Anda ingin bertujuan meningkatkan follower dan juga mengaktifasi followers, maka saran saya iko-ikoan itu lebih efektif daripada giveaway. Pertanyaannya kenapa? Oke, saya akan kembali bicara berdasarkan data, tidak yang sekedar mengira-ngira ataupun berasumsi. Ya, jadi di dalam episode kali ini saya akan sajikan sebuah hasil penelitian yang juga dilakukan oleh seorang profesor yang sangat luar biasa di luar negeri sana. Jika sebelumnya di video sebelumnya saya bahas tentang Jonah Berger, bagaimana beliau menemukan sebuah pola, bahwa sebuah ide, sebuah konsep narasi activity bisa viral ketika memenuhi kaidah steps. Ya, silakan tonton lagi video sebelumnya sekali lagi. Namun di video kali ini saya ingin tunjukkan bahwa ternyata ini pun ada hasil penelitiannya. Kenapa data ini lebih powerful dibandingkan pada saat saya ngelakuin giveaway? By the way, Anda nanti boleh cek sendiri salah satu channel Instagram saya yang bernama Heaven Light ZB itu meningkat followersnya 15.000 hanya dalam satu hari. Bahkan termasuk akun saya pribadi, hanya dalam satu hari followersnya naik 10.000. Padahal biasanya cuma di angka 1.000, 2.000, 3.000. Setelah melakukan iko-ikoyan. Beda ketika giveaway paling mantap cuma 1.000, 2.000. Artinya 10 kali lipat kenaikan followersnya. Dan nggak cuma sekedar kenaikan followers, tapi juga engagement rate-nya itu lebih tinggi dibandingkan pada saat kita melakukan giveaway. Anda sudah tahu sekarang bagaimana jawabannya iko-iko ataupun giveaway? Jawabannya adalah iko-ikoyan itu lebih efektif untuk meningkatkan followers dan mengaktifasinya. Dalam bahasa ini, ketika ngomong aktivasi berarti adalah engagement. Nah, pertanyaannya adalah kenapa itu bisa terjadi? Oke, mari kita bandingkan. Ternyata kawan-kawan, seorang Chip and Dunhit, seorang profesor di luar negeri sana, menulis sebuah buku berjudul Made to Stick. Di mana buku ini membahas tentang bagaimana sebuah ide bisa nempel dalam benak orang dan sangat sulit dilupakan. Nah, ternyata poin-poin yang sangat menarik adalah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh saya di video sebelumnya tentang iko. Apa itu? Ternyata kaidahnya pun sama, ada. Nah, disingkat dalam bentuk sukses. S-U-C-C-E-S. S-U-C-C-E-S. Ada 6. Jika di video sebelumnya saya ngebahas tentang steps, maka di video kali ini saya akan berikan hasil penelitian yang sangat luar biasa, amazing banget, tentang sukses. Kenapa sebuah ide bisa nempel di benak orang dan sulit untuk dilupakan? S yang pertama adalah memenuhi kaidah simple. Seperti yang Anda tahu, iko-ikoan itu sangat simple. Ya, berbeda dengan giveaway. Giveaway itu seringkali saya gitu ya, pada saat melakukan giveaway menyarankan orang untuk follow dulu, like dulu, komen dulu, share dulu, repost, pakai hashtag ini, nanti bikin video dulu, bikin itu dulu dan segala macam riweh. Ya, apa itu? Tidak simple, ya, rumit. Tapi iko simple. Kita cuma nanya gitu ya. Si follower cuma jawab, "Saya butuh ini harga sekian buat beli ini," selesai.
Kadang ada beberapa syarat cuma sekedar follow doang, kadang bisa jadi ya, tapi tidak ada like, comment, share, save, repost dan segala macam, tidak ada. Jadi sangat-sangat simpel. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apa itu? Unexpectedness. Apa itu unexpectedness? Sesuatu sangat mudah menempel di kepala kita jika kita mendapatkannya secara keterkejutan ataupun tiba-tiba. Surprise. Cara yang paling mudah, kalau misalkan sering Anda rasakan, kalau Anda penonton film, pastinya Anda sering melihat sebuah film yang itu ada yang namanya plot twist, yang gara-gara itu Anda jadi teringat, wah kok bisa ya dia kayak begitu? Film Marvel itu adalah satu contoh yang seringkali kita bikin penasaran. Ada beberapa plot twist atau mungkin yang di ujung filmnya itu selalu bikin penasaran, betul? Nah, itu juga yang terjadi pada proses Ikoy. Ya, kenapa? Dibandingkan giveaway, giveaway itu sudah jelas harganya, nilainya, hadiahnya sudah ditentukan. Nanti saya akan bagikan 5 juta rupiah untuk 10 orang, masing-masing 500 ribu. Udah jelas 500 ribu dan total 10. Tapi Ikoy tidak jelas. Unexpected. Ketika Anda komennya panjang, misalkan bisa jadi gak dikasih, bisa jadi komen seenaknya malah dikasih. Bisa jadi kasih nilainya kecil, bisa jadi besar. Jadi orang ada menunggunya. Di balik keterkejutan selalu ada yang namanya curiosity dan dia bakal menunggu. Ini adalah hasil penelitian ataupun risetnya. Sekali lagi, Ikoy mengikuti kaidah unexpectedness. Beda dengan giveaway. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah C, apa itu? Konkret. Nah, apa bukti konkretnya? Beda dengan giveaway yang seringkali kita bagikan giveaway itu hadiahnya diumumkan misalkan hanya untuk 3 orang, 4 orang, 5 orang. Tapi untuk Ikoy kadang kita bagikan lebih dari 10 orang. Dan yang menariknya adalah seorang pencetusnya ataupun yang mempelopori proses Ikoy-Ikoyan ini, seorang Arif Muhammad, itu dia menginformasikan bahwa dia membagikan uang tersebut adalah di IG story. Artinya apa? Buktinya real dong, lu ditransfer. Koy transfer 3 juta, Koy transfer 5 juta gitu kan. Kalau saya juga sama, saya punya asisten, personal asisten namanya Afik, Fik transfer ya. Fik bantu follow transfer dan segala macam. Konkret, nyata. Nggak cuma sekedar hoax. Mana yang dijanjikan nggak ditransfer. Dan itu berulang, repetisi. Beda kalau giveaway. Giveaway kadang dia story cuma sekali doang, udah aja. Walaupun memang dia dilakukan, tapi tidak berulang-ulang. Tidak nempel di kepala. Paham ya? Yang ketiga adalah unsurnya karena memenuhi kaidah konkret. Ya, jadi bisa sangat dirasakan ada transferannya. Masuk ke poin nomor 4. Yang C juga adalah kredibel. Orang yang membagikan ya itu benar nyata adanya. Seorang Arif Muhammad ya jelas masa seorang Arif berbohong. Sama kayak saya berbagi. Ketika saya men-tag orang 1, 2, 3, 4 orang, yaitu saya benar-benar bagikan uangnya. Buktinya gitu kan. Maka ketika mereka katakanlah mendapatkan transferan, nge-tag saya juga, nge-tag influencernya, ya mereka bersuka cita, senang, berterima kasih gitu kan. Saya tunjukkan juga ke follower, kadang beberapa saya repost gitu. Kenapa? Karena kita punya kredibilitas. Kita gak mungkin cuma sekedar berbagi, ya tanpa ada memberikan arti ataupun bukti. Ya, ini membuat proses Ikoy menjadi lebih nempel. Kalau giveaway gimana? Sama juga, cuman prosesnya tidak senempel pada saat kita melakukan yang namanya Ikoy. Yang kelima adalah emotion. Ya, tapi by the way sebelum Anda lanjutkan, jangan lupa untuk follow terus ataupun subscribe di channel YouTube saya. Karena channel YouTube saya ini banyak banget pengetahuan dan juga pengalaman tentang dunia bisnis dan juga bedah bisnis. Pastikan subscribe ya. Yang kelima adalah emosional. Apa itu emosional? Tentang emosi. Seperti yang sudah saya sampaikan di proses video sebelumnya, bagaimana Ikoy-Ikoyan ini selalu memberikan emosi yang luar biasa. Di balik alasan orang lain minta gitu ya. Dan ini pun tidak cuma sekedar minta-minta, tapi dipersilakan oleh kita. Jadi sekali lagi, ya, bukan berarti minta-minta, tapi dipersilakan oleh kita. Yang salah itu adalah ketika seorang punya pemilik akun, saya misalkan, tidak mempersilahkan Anda minta, tiba-tiba Anda minta, itu yang masalah. Tapi kalau misalkan saya boleh, monggo kalian minta apa, ya silakan aja. Ada emosional, ada orang yang kondisi sakit. Kemarin ada yang ngechat di komen saya, Kang saya buat lahiran anak, Kang saya sakit udah berapa hari, ya udah saya transfer 5 juta, 3 juta gitu kan. Emosionalnya kebentuk. Dan terakhir adalah story. Sama dengan di bagian sebelumnya, ada ceritanya masing-masing. Nah, fenomena ini kawan-kawan semua ternyata berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh orang-orang yang sangat luar biasa di luar sana. Dan sekarang terjadi di negeri ini dengan proses Ikoy-Ikoyan. Jadi sekali lagi kalau ditanya mana yang lebih baik antara Ikoy dan juga giveaway, kalau saya Ikoy-Ikoyan. Tapi bukan berarti giveaway juga tidak baik. Silakan Anda syaratkan, lakukan itu juga giveaway biasanya untuk kepentingan marketing di perusahaan. Ya, kalau Anda tujuannya untuk meningkatkan follower akun-akun yang lain sebanyak sekaligus atau ada goal awareness, reach, monggo lakukan giveaway. Tapi kalau Anda pengen fokus naikkan satu akun saja tanpa ada embel-embel lainnya, silakan Anda lakukan Ikoy-Ikoyan. Itu aja mungkin dari saya kawan-kawan semua untuk video kali ini. Semoga ini bisa menjadi inspirasi dan insight berharga buat kalian semua. Dan lagi-lagi ini semua ada hasilnya, ada hasil
risetnya, nggak cuma sekedar asal ngomong. Semoga ini menjadi inspirasi juga buat kalian dalam melakukan sebuah strategi ataupun terobosan di bisnisnya masing-masing. Saya doakan Anda semua semoga bisa makin bertumbuh, makin berkembang, jualannya makin laris, pribadinya makin manfaat buat banyak orang, dan sedekahnya makin brutal. Silahkan komen kalau misalkan doa Anda juga sama seperti doa saya hari ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.